Hai, selamat malam semuanya. Hari ini kita hadirkan referensi untuk para bujang gagah ataupun papa muda yang lagi ngincer mama muda, atau istri muda. Ampuni ayam ya Allah. Mobil MPV keren itu bikin kegagahan dan kemaskulinan duniawi seorang laki-laki nambah 50% sob. Ibarat tampang 30%, tambah mobil ini sudah jadi 80%. Canda ya sob. Pokoknya kalau naik mobil mahal, tingkat kegagahannya akan tetap terdongkrak sob. Walaupun mahalnya tempo dulu. Nah, mobil-mobilnya apa aja sih sob? Langsung kita bedah satu-satu. Cekidot. Yang pertama, ada CR-V Gen 2. Niluksam atau maskulin. Kata-kata ini kayaknya paling cocok sob untuk mobil ini. Keren banget modelnya. Ibarat kata, SUV ini paket komplit untuk mendongkrak kegantengan. CR-V generasi 2 dirilis pada tahun 2002. Bedanya signifikan dari generasi sebelumnya, yaitu penambahan panjang dan tinggi keseluruhan sampai beberapa inch. Pokoknya jadi bongsor sob. Gen 2 dari CR-V ini diedarkan di seluruh dunia memiliki dua varian, yaitu FWD dan AWD. Tapi kebanyakan yang beredar di Indonesia yang model FWD ya sob, atau berpenggerak roda depan. Bedanya versi global sama Indo ada di opsi baris ketiganya sob. Mobil ini bisa menampung 7 istri muda. Maksudnya 7 simpenan. Alah, salah lagi. Maksudnya 7 penumpang. Khilaf mulu miminnya. SUV ini menjadi best seller Honda yang terjual lebih dari 9.000 unit pada tahun 2003. Tapi penjualannya berhentikan pada tahun 2007 dan lahirlah adiknya, CR-V Gen 3. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur yang memanjakan sob. Pokoknya udah kayak mobil sultan. Yuk kita ke spesifikasinya. Mobil ini menggunakan sasis berkode RD4 dengan mesin K20A dan K24A1 untuk versi 2400 cc dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 katup DOHC. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 150 horsepower dan torsinya 194 Nm. Untuk transmisi ada dua pilihan ya sob, manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Tapi untuk yang 2400 cc cuma ada versi matic ya sob. Kelebihannya, barisan depan memiliki legroom yang lega, nyaman banget sob. Dapat ngangkut 10 orang dalam kondisi darurat. Peredaman kabin bagus, varian 2000 cc-nya lumayan irit, AC-nya dingin, tenaga melimpah pada putaran atas. Tapi kelemahannya, bahan bakar minimalnya adalah Pertamax, yang kalau ngopi masih minum kopi saset gopean, mundur dulu sob. Kaki-kaki sering mengeluarkan bunyi dan mengurangi kenyamanan. Dan juga kualitas interiornya kurang bagus. Harga jual kembali rendah. Harga spare partnya untuk varian 2400 cc agak mahal ya sob, dan lemah pada putaran bawah. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa mencapai 5-7 km dalam kota. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa mencapai 9-11 km. Untuk harga terendah ada di sekitar 60 jutaan ya sob. Dan pajaknya lumayan mahal sob, 3,5 jutaan. Nomor 2, ada Escudo generasi 2. Nah, mobil ini nggak kalah kerennya sob, dan nggak kalah gagahnya. Suzuki emang agak beda kalau ngedesain mobil, kadang suka lucu bentuknya. Tapi untuk per SUV-an duniawi, mobil-mobil keluaran Suzuki tidak bisa dipandang sebelah hidung. Sebelah mata maksudnya. Suzuki Escudo merupakan generasi kedua dari seluruh jajaran Suzuki, Escudo atau Vitara. Mobil ini pertama kali beredar di Indonesia pada tahun 92, yang disebut generasi pertama. Dan baru di generasi kedua ini ada beberapa perubahan. Mesin yang dihadirkan ada dua varian ya sob, 1600cc dan 2000cc. Ngomongin kabin, pastinya lebih nyaman dari generasi sebelumnya sob. Model dashboard berubah total, dengan beberapa lekukan yang landai, dan tambahan panel kontrol yang lebih modern. Sudah dilengkapi audio double din merek GVC. Kabinnya juga lapang, tapi jok kulitnya cuma tersedia di versi Matic yang 2000cc. Nah, yang kita bahas yang 1600cc ya sob. Kita ke mesinnya. Mesin yang dibawa adalah G16A, injeksi 1600cc 4 silinder segaris SOHC. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 107 Nm dan torsinya 147 Nm. Kelebihannya, modelnya tidak kaku, kabinnya lega, perawatan mudah, spare partnya banyak sob, dan harganya lumayan murah. Jaringan servisnya juga ada di mana-mana, posisi driving yang nyaman, dan kaki-kaki yang kuat dan tangguh. Tapi kelemahannya, boros. Akselerasinya lamban untuk mesin 1600cc. Sering terdengar bunyi karet bergesekan di dalam dashboard. Bantingannya keras dan peredaman kabin kurang bagus. Untuk BBM-nya 1 liter bisa mencapai 7-9 km dalam kota, dan untuk luar kota 1 liternya bisa mencapai 10-13 km. Untuk harga saat ini ada di sekitar 60 jutaan ya sob, dan pajaknya 2,7 jutaan.
Lanjut, masih di generasi mobil Jepang, ada Nissan X-Trail Gen 1. Mobil ini sekarang lagi jadi inceran ya sob, karena harganya udah murah dan ganteng banget modelnya, mengotak nan gagah. Mobil ini adalah SUV yang sempat booming pada tahun 2000-an. Kemudian agak menurun penjualannya karena banyak lahir SUV dari Toyota dan Honda. Lagi-lagi dua brand itu mainin pasaran sob. Tapi kemudian booming lagi di akhir-akhir ini karena sudah banyak orang yang bisa membeli dan bisa memodifikasi menjadi sangat keren. Mobil ini hadir sebagai pembuka segmen SUV modern waktu itu. Modelnya gagah banget sob, meski mengotak, tapi kegagahannya bisa bikin ciwi-ciwi meleleh. Apalagi mamah muda. Mamah muda mulu ya. Penjualannya berhenti pada tahun 2008 dan digantikan oleh penerusnya yaitu Nissan X-Trail T31 sebagai generasi kedua. Kita ke mesin sob. Nissan X-Trail Gen 1 ini membawa mesin berkode QR20DE 2000cc 4 silinder segaris 16 ketuk DOHC. Dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 150 horsepower dan torsinya 200 Nm. Kelebihannya, area pandangnya luas, legroom dan headroomnya lega, kapasitas bagasi super besar, akselerasi dan torsinya sangat baik sob, perawatannya lebih murah dari rival-rivalnya, suspensinya empuk, mesin dan komponen kaki-kaki yang tangguh. Tapi kelemahannya, instrumen klasternya terletak di tengah dashboard sob, eksteriornya terkesan kuno, BBM-nya boros, AC-nya kurang dingin, handlingnya kurang presisi, material interior yang murahan, bagasi besarnya membuat baris keduanya jadi sempit sob, dan limbung pada kecepatan tinggi. Terlebih, mobil ini butuh BBM oktan tinggi. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa mencapai 6-7 km dalam kota. Boros ya sob. Dan luar kota, 1 liternya bisa mencapai 8-12 km. Nah, untuk harganya di tahun 2020 ini ada di sekitar 55 jutaan. Dan pajaknya 2,8 jutaan. Lanjut, nomor 4. Ada Toyota RAV4 Gen 2. Mobil ini adalah salah satu SUV CBU yang dimasukkan oleh importer umum. Beda dengan pendahulunya, yang RAV-XA10. Kebanyakan mobil itu masuk dengan unit bekasnya lewat pelabuhan di Batam atau Sabang. Toyota RAV4 Gen 2 ini pertama kali di Indonesia hadir tahun 2000-an dengan varian 1800cc. Dan tipe tertingginya adalah varian 2000cc, berpenggerak 4 roda tanpa tuas transfer case. Wakil kan? Udah modern banget ya sob. Walaupun harga bekas keduanya nggak jauh, tapi Toyota RAV4 2000cc jauh lebih layak dipilih karena nggak cuma lebih baik di roda penggeraknya sob, tapi juga lebih baik di sektor interiornya. Karena yang versi 2000cc sudah dibekali jok kulit dan sunroof sebagai fitur standar. Tahun 2004 mobil ini pernah mengalami facelift. Ada beberapa perubahan di bumper depan dan grillnya ya sob. Nah, yang kita bahas adalah yang 2000cc. Kita ke spesifikasinya, mobil ini membawa mesin berkode 1AZ-FE 2000cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC VVTi dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 148 horsepower dan torsinya 192 Nm. Untuk transmisi ada dua pilihan ya sob, yaitu manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Cuman untuk versi manualnya agak langka sob di Indonesia. Kelebihannya, desainnya gagah, fiturnya lengkap, sudah all-wheel drive, bantingan suspensinya nyaman, handlingnya mumpuni, perawatannya gampang sob khas Toyota. Tapi kelemahannya, karena peredaran mobil ini agak terbatas di Indonesia, membuat spare part-nya langka sob, dan harga jualnya yang terjun jatuh dari harga barunya. Dan juga mobil ini lumayan boros. Ngomongin BBM, untuk 1 liternya bisa mencapai 5-8 km dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa mencapai 9-12 km. Untuk harga saat ini ada di sekitar 60 jutaan ya sob, dan pajaknya sekitar 3 jutaan. Nomor 5, kita jalan-jalan ke Amerika, ada Ford Escape. Mobil Amerika ini, meski pabriknya entah di mana sekarang, tapi peminatnya masih ada aja sob. Dan sudah banyak bengkel-bengkel spesialis yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Jadi jangan khawatir sob, tapi untuk lebih baiknya, teman-teman harus ikut komunitas ya. Walaupun gak ikut nongkrong, tapi lumayan lah dapat ilmunya. Lanjut, Ford Escape merupakan SUV medium untuk perkota yang mengutamakan fungsional tinggi dan juga tentunya kenyamanan sob. Mobil ini diproduksi barengan dengan Mazda Tribute. Kedua mobil ini memiliki platform yang sama. Jadi jangan heran kalau lihat Mazda Tribute dan lihat Ford Escape bentuknya sama, plak-ketiplak. Ford Escape sendiri pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2002 dan diimpor dari Filipina dengan varian mesin 2000cc untuk versi manualnya dan 3000cc untuk versi maticnya. Tapi kemudian pada tahun 2004 untuk mesin 2000cc-nya diganti dengan mesin berkapasitas 2300cc. Nah, yang kita bahas yang 2000cc ya sob. Kita ke mesin. Mobil ini membawa mesin ZX 2000cc 4 silinder segaris 16 katup
dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 130 horsepower dan torsinya 183 Nm. Agak kurang gede sob untuk mobil sebesar ini. Kelebihannya, kabinnya lapang dan nyaman, harganya terjangkau, mobil ini tangguh, visibilitasnya sangat baik, kursi belakangnya bisa dilipat rata dengan lantai, tenaganya responsif, bantingannya empuk, ground clearance yang tinggi, dan model eksterior yang nggak ketinggalan zaman. Tapi kelemahannya, tidak ada versi mesin diesel, sayang banget ya sob, dan juga terkenal sangat boros. Kaki-kaki depannya ringkih dan rentan masalah, bunyi engsel pintu cukup keras, jaringan servisnya minim ya sob, dan spare partnya yang terbatas dan mahal. Desain interior terkesan agak kuno, dan kualitas bahan interiornya juga kurang bagus sob. Peredaban kabin buruk, dan harga jual kembali terjun bebas. Untuk BBM 1 liternya bisa mencapai 4-8 km dalam kota. Gila, boros banget. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa mencapai 9-12 km. Untuk harga di tahun 2020 ini ada di sekitar 40-50 jutaan ya sob, dan pajaknya sekitar 2 jutaan. Gimana? Tertarik membeli salah satu dari 5 yang tadi? Yo, itulah tadi sob, mobil-mobil keren, gagah, yang bisa mendongkrak kegantengan sob. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe, sehat selalu. Semoga kita semua terbebas dari corona. Amin. Sampai berjumpa lagi dan I'll be back.